Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua nikmat yang sangat besar, yakni as-sihhatu wal faragu, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Karena dua nikmatnya tersebut, kita dapat berkumpul di masjid yang mewah, yang megah ini dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabiullah Muhammad telah menunjukkan kita dari jalan bergelombang menuju jalan yang lurus, dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim, inna dina indallahil Islam. Yang ketiga, yang terhormat Bapak dosen mata kuliah hadis, yaitu Bapak Rahmatul Amri MPD, dan juga para jamaah dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan juga saya segani, semoga selalu berbahagia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya hidup yang sederhana dan juga menyantuni kaum du'afa. Pada hadis di bawah ini yang berbunyi al-yadul ulya khairum minal yadis suflah, dari Hakim bin Hizam, bahwa Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, atau tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah menerima. Dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Sedekah yang terbaik adalah yang diberikan dari usaha yang baik. Dan siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Nah, pada hadis di atas dapat saya simpulkan bahwa tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seperti gemar bersedekah, suka menolong, suka membantu teman yang ketika lagi dapat musibah. Karena seorang yang menolong saudaranya dengan ikhlas, fa insya Allah akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Seseorang yang berbuat baik diibaratkan bagaikan seseorang yang menanam. Karena apa? Karena suatu dia akan memanen kebaikan yang telah ia tanam tersebut. Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah mengajarkan tentang pola hidup yang sederhana. Hal ini sudah tergambar pada pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga loh ayat Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang pola hidup yang sederhana dan juga perintah untuk menyantuni kaum du'afa. Dan yang penting untuk diketahui oleh setiap umat Islam, Islam telah mengajarkan kepada setiap orang yang memeluknya untuk berbuat baik kepada sesamanya, terlebih-lebih kepada orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Pola hidup yang sederhana juga terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusirru fi wa lam yaksuru wa kana bayyana dzalika qawama. Artinya,
Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak berbuat mubadir dalam mengeluarkan nafkah, maka mengeluarkannya tidak lebih dari kebutuhan, tidak pula kikir terhadap diri mereka sendiri sehingga mengabaikan kewajiban terhadap diri mereka dan juga keluarganya. Jadi kita juga tidak boleh terlalu pelit terhadap diri kita sendiri. Setidaknya kita juga harus memberikan self reward atau penghargaan terhadap diri kita sendiri. Nah, atas apa yang telah kita lalui pada akhir-akhir ini, pencapaian kita, lalu pola hidup yang sederhana juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tidak bersikap sombong. Yang kedua, menghindari sikap yang boros. Yang ketiga, mensedekahkan harta kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Selain membahas tentang hidup yang sederhana, saya juga akan sedikit mencuplik dan membahas tentang apa itu kaum du'afa. Apa sih kaum du'afa itu? Nah, kaum du'afa adalah kaum yang lemah. Makna dari menyantuni kaum du'afa ialah memberikan harta atau barang yang bermanfaat kepada kaum du'afa tersebut. Kaum du'afa sendiri ialah orangnya lemah atau orang yang tidak punya apa-apa, dan mereka harus disantuni sebagai kewajiban kaum muslim untuk saling memberi. Karena itu juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perlu digarisbawahi loh, bahwa memberi itu tidak harus dengan uang, akan tetapi kita bisa memberikan barang-barang yang lain seperti memberikan bahan pokok makanan atau seperti alat untuk ibadah. Karena kita memberikan alat ibadah, kita akan mengalir terus. Seperti halnya kita infak. Nah, seketika kita infak, itu akan menjadi tanggung jawab orang yang diberi tersebut. Misal saja kita berinfak sajadah atau sarung kepada orang itu, lalu barang tersebut digunakan untuk beribadah. Maka sebaliknya, ketika digunakan untuk mencopet atau judi, kita tidak akan mendapatkan pahala buruk dari orang miskin itu. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang setelah memberi kepada orang miskin tersebut. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adinal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, dan sesungguhnya pemboros-pemboros tersebut adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Pada ayat tersebut Allah sudah menjelaskan akan perintah kepada kita untuk memberikan hak-hak kita kepada saudara yang lebih membutuhkan, dan juga memperbaiki kesadaran dari orang miskin, memperbaiki keadaan dari orang miskin yang membutuhkan. Karena pada dasarnya seluruh umat Islam itu adalah bersaudara, dan masing-masing dari diri mereka juga wajib untuk mengulurkan tangannya untuk menolong saudara-saudaranya yang mungkin membutuhkan bantuan dari kita. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pesan. Marilah kita bersama-sama untuk membangun, untuk menciptakan pola hidup yang sederhana, dan juga menyantuni kaum-kaum du'afa dengan harta-harta kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.